Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan pangsa pasar dari industri keramik nasional yang tengah tergerus oleh importasi produk-produk keramik dari China. Seperti apa kondisinya? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Indonesia saat ini tengah menjadi incaran dan tujuan pemasaran produk-produk keramik asal negeri tirai bambu China. Dan tidak tinggal diam, pelaku industri keramik yang tergabung dalam Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia pun mengajukan anti-dumping terhadap produk keramik asal China. Pasar industri keramik di dalam negeri saat ini tengah menghadapi gempuran produk-produk keramik dari luar negeri, khususnya China. Banjirnya produk impor asal negeri tirai bambu tersebut pun menjadi salah satu penyebab turunnya utilisasi industri keramik di dalam negeri. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau ASAKI mencatat, tingkat utilisasi produksi pada kuartal 1 2023 berada di level 75%, turun dibandingkan rata-rata tahun 2022 di level 78%. Serbuan keramik impor tersebut dipicu kebijakan sejumlah negara tujuan ekspor tradisional keramik Cina seperti Meksiko, Amerika Serikat, Eropa, dan Timur Tengah telah menerapkan kebijakan anti-dumping. Sehingga membuat Cina memutar otak untuk mencari pasar ekspor pengganti, dan Indonesia akhirnya menjadi target market produk-produk mereka. Di sisi lain, pemerintah sebenarnya sudah menerapkan kebijakan safeguard terhadap produk ubin keramik impor, di mana saat ini sudah tahap perpanjangan kedua dan akan berakhir pada bulan Oktober 2024. Namun kebijakan tersebut dinilai masih belum memberikan dampak yang signifikan bagi industri keramik dalam negeri. Besaran safeguard yang diterapkan sebesar 15% di tahun 2023 dan akan turun menjadi 13% di tahun 2024 tidak akan berdampak positif. Sebab pemerintah Cina memberikan tax refund sebesar 14%. Oleh sebab itu, ASAKI hingga kini masih terus memperjuangkan anti-dumping atas impor produk ubin keramik dari Cina. Dan hasilnya, Komite Anti-Dumping Indonesia atau KADI telah memulai proses penyidikan anti-dumping atas impor produk ubin keramik dari Cina sejak bulan Maret 2023. Penyelidikan dilakukan terhadap ubin keramik yang termasuk dalam sejumlah pos tarif, sesuai buku tarif Kepabeanan Indonesia atau BTKI tahun 2022. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, sementara itu Kementerian Perindustrian mengklaim industri di dalam negeri hingga kini masih dalam tren ekspansi. Hal ini tercermin dari angka indeks kepercayaan industri hingga Purchasing Managers Index yang berada di angka 50. Dalam gelaran Inabayar Expo 2023, staf ahli Menteri Perindustrian Arus Gunawan menyebutkan, kondisi industri di tanah air saat ini masih dalam kondisi ekspansi. Hal ini terlihat dari indeks kepercayaan industri yang berada di angka 53,93 pada bulan Juni 2023. Dan Purchasing Manager Index atau PMI di angka 52,52%. Bahkan angka PMI tetap ekspansi selama 22 bulan berturut-turut. Tidak hanya itu, Arus mengklaim kinerja ekspor industri pengolahan non-migas juga terbilang baik, mencapai 76,22 miliar dolar Amerika Serikat selama Januari hingga Mei 2023, atau berkontribusi 70,5% ekspor nasional. Pertumbuhan industri pengolahan non-migas pun meningkat sebesar 4,67% pada triwulan pertama. Pertumbuhan sektor industri mengalami pengolahan non-migas pada triwulan 1 tahun 2023 mencapai 4,67% dan tahun 2022 dari ekspor Januari hingga Mei, industri pengolahan non-migas mencatat ekspor sebesar 76,22 miliar dolar atau sekitar 70,53% dari ekspor nasional. Posisi PMI manufaktur secara global menunjukkan bahwa hanya 24% negara yang dikategorikan ekspansif akselerasi, di antaranya adalah India, Filipina, Rusia, Jepang, dan Tiongkok. Kemudian untuk sebanyak 14% negara dikategorikan ekspansi, di antaranya Meksiko, Thailand, dan Indonesia. Di luar itu semuanya negara berada dalam kondisi PMI-nya
sedang dalam kontraksi. Sementara itu, guna mendorong peningkatan industri dalam negeri, sejumlah langkah dilakukan Kementerian Perindustrian. Salah satunya meningkatkan peran industri kecil menengah agar masuk rantai pasok industri yang lebih besar. Dari Jakarta, Devi Firmansyah, ID Action. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pangsa pasar industri keramik tergerus produk impor, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Edi Suyanto. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia ASAKI. Ya halo, selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Pak Pras, salam sehat untuk kita semua. Baik, salam sehat juga Pak Edi. Tadi sudah disampaikan prolog begitu, benarkah terjadi serbuan produk keramik impor khususnya dari China begitu yang sudah menggerus utilisasi dan juga produktivitas industri keramik domestik Pak Edi? Ya, terima kasih Pak Pras pertanyaannya. Sebelum kita masuk ke gangguan impor, saya sedikit menjelaskan juga Pak kinerja kita untuk semester 1. Dari semester 1, utilisasi industri keramik nasional saat ini mengalami penurunan, berada di posisi 73%. Ini kita melihat terjadi penurunan dibanding tahun lalu sebesar tahun lalu 78%. Dan angka semester 1 ini lebih rendah dibanding kinerja di tahun 2021 yang mana sebesar 75%. Gangguan atau penurunan ini sudah kita rasakan. Ini ada beberapa faktor Pak Mas, sedikit saya jelaskan. Itu dari faktor internal atau domestik dan eksternal. Dari pihak internal kita sudah merasakan adanya penurunan permintaan pasar domestik yang diakibatkan oleh penurunan daya beli masyarakat semenjak kuartal keempat di tahun 2022 yang lalu dan berlanjut sampai sekarang. Ini juga kita merasakan ada sedikit pelambatan penyerapan APBN sehingga kita merasakan berkurangnya proyek-proyek infrastruktur khususnya di permukiman dan perumahan. Baik. Nah kemudian yang paling kendala utama yang kita hadapi untuk domestik itu sebagai pengusaha kita sangat memahami dan itu bersifat seasonal atau musiman, selalu ada masa tren peak dan low season untuk permintaan keramik. Bagi kami itu adalah hal yang lumrah, itu tidak begitu kami khawatirkan. Namun yang paling kami khawatirkan adalah faktor eksternal, yaitu kaitan gangguan impor. Nah kita melihat untuk Q1 data yang kami peroleh, angka impor masih mengalami pertumbuhan, di mana produk impor dari China itu masih bertumbuh double digit sekitar 12%. Nah sedangkan negara lain yang tadinya juga salah satu yang besar masuk ke Indonesia seperti India dan Vietnam, angkanya sudah mengalami penurunan. Jadi pertumbuhan impor ini saat ini didominasi oleh maraknya produk impor dari China. Nah, kedua yang kami rasakan, selain volumenya meningkat terus dari China, yang paling kita khawatirkan adalah harga jual impor yang semakin menurun atau semakin murah dari bulan ke bulan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Salah satu ini berkaitan dengan praktik dumping yang dilakukan oleh produsen daripada negara Tiongkok tersebut. Jadi beberapa faktor ini kita juga melihat apa yang membuat mereka melakukan hal demikian, karena kita memperoleh data yang cukup akurat untuk permintaan domestik keramik di negara Tiongkok mengalami penurunan yang luar biasa tajam. Karena seperti di situ stagnan, ditambah mereka ini kehilangan pasar utamanya, yang tadinya ekspor utama ke Amerika Serikat, Uni Eropa, kemudian Meksiko dan Timur Tengah, ini semua negara tersebut sudah menerapkan anti-dumping terhadap produk daripada Tiongkok. Sehingga kita hari ini, Indonesia dan Malaysia menjadi sasaran empuk buat produsen daripada Tiongkok tersebut, Pak Pras. Iya, Pak Edi, kalau kita lihat memang prosentasenya seberapa besar sih penetrasi ataupun serbuan dari barang-barang produk keramik China tadi, kalau Anda lihat ini menjadi salah satu kekhawatiran dari eksternal terkait dengan importasinya ke Indonesia dengan sebab penerapan anti-dumping sejumlah negara tujuan ekspor tradisional China, Pak Edi. Ya, kalau kita lihat data secara statistik, Pak Pras, kita sesungguhnya tidak berdiam diri. ASAKI sudah kita melakukan safeguard. Ini dimulai di tahun 2018 dan selesai di tahun 2021. Hari ini kita sudah memasuki ke perpanjangan safeguard yang terus kedua. Tentu yang namanya safeguard itu mengalami penurunan besaran angka bea masuknya itu harus secara gradual menurun. Yang tadinya 23% turun ke
21%, turun ke 19% di tahun 2020. Di tahun 2021 perpanjangan safeguard kedua tinggal 17%. Tahun Oke. lalu 15%, tahun ini tinggal 13%, Pak Pras. Hmm. Nah, kita melihat angka impor setelah diterapkannya safeguard bukan mengalami penurunan secara jumlah value US dollarnya, Oke. malah lebih tinggi dibanding tahun sebelum kita menurunkan safeguard. Hmm. Nah, ini yang kita khawatirkan di tahun 2021 dan Ya. tahun 2022 angka impor ini malah mengalami tertinggi sepanjang masa. Di 2021 mencapai hampir mendekati 340 juta US dollar. Oke. Ya, nah ini jauh lebih tinggi dibanding awal penerapan safeguard 2018 yang mana hanya sebesar 320 juta US dollar. Sebelumnya safeguard ini hanya berkisar 250 juta US dollar. Nah, artinya yang kita Baik. lihat di Asahi kita sudah mengamati dan kita mempelajari bahwa besaran safeguard ini sudah tidak memiliki dampak positif. Oke. Sehingga di Oktober tahun lalu, Asahi kami sudah mengumpulkan data untuk mengajukan anti dumping. Nah, Oke. ini kami bersyukur Pak Pras, ini Iya, yang tersebut pada saat kami sebagai tuan rumah meeting dunia asosiasi produsen keramik sedunia di Bali. Oke. Pada saat kami menyampaikan country report dari Indonesia, Hmm. kami juga memperoleh feedback yang luar biasa dari rekan-rekan kami, terutama dari Amerika Serikat, Ya. ini Eropa, Timur Tengah, dan Meksiko. Mereka menyampaikan kepada kami bahwa mesti mengikuti langkah yang sudah mereka lakukan dan terbukti sangat produktif, yaitu anti dumping. Oke, Nah, Pak Edi. ya. Baik, menarik kalau kita bicara mengenai anti dumping, tapi langkah di Indonesia sendiri seberapa jauh sih? Apakah berarti safeguard yang sudah diberlakukan benar-benar tidak efektif begitu sehingga kita harus mencari alternatif senjata pamungkas lainnya? Kita bahas nanti di segmen berikutnya ya Pak Edi, kita akan jeda dulu sebentar. Oke, Pak. Ya, Pak pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Edi Suyanto, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia yang saat ini tengah berjuang untuk mengatasi gempuran produk-produk keramik dari luar negeri khususnya China yang sudah mulai mendominasi. Nah Pak Edi, lantas bagaimana safeguard tadi Anda katakan dengan persentase yang justru mengalami penurunan begitu dari penerapan safeguardnya sehingga kita perlu mencari senjata pamungkas lain begitu tadi Anda katakan adalah anti dumping. Nah seberapa penting sih bahwa anti dumping ini bisa menjadi barrier juga nih bagi produsen keramik domestik? Oke, jadi kita kembali lagi ke safeguard tadi Pak. Ya. Besaran safeguard yang kita rasakan memang sudah tidak efektif, karena apalagi mulai Oktober tahun ini, ini akan turun ke 13%. Sedangkan apa yang dilakukan oleh importir dan dukungan pemerintah Tiongkok, satu, pemerintah Tiongkok memberikan tax rebate 14% Pak, untuk setiap produsen keramik yang melakukan ekspor ke Indonesia. Oke. Artinya 14% dibanding dengan 13% safeguardnya kita, itu sudah tidak ada dampak sama sekali. Ya. Kedua, selain tadi tax rebate, kita juga merasakan dan kita yakin ini ada indikasi praktik dumping, sehingga harga keramik ini semakin turun dari waktu ke tahun dan angkanya sudah tidak wajar. Ketiga, apa yang mereka lakukan adalah mereka mengakali dari sisi kualitas. Oke. Produk keramik impor yang tadinya sebelum safeguard itu berada di standarnya seperti yang kita produksi. Itu di 9 sampai 10 mm ketebalan setiap piece. Namun hari ini dikurangin tinggal 7 sampai 7,5 mm. Nah, ini juga tentunya akan merugikan kepada pelanggan. Kenapa? Berkaitan dengan mutu atau kualitas daripada produk itu sendiri. Nah, setelah melihat 13% safeguard ini, kami harus mencari jalan keluar. Sekaligus juga untuk mengantisipasi di mana safeguard akan berakhir di tahun depan, Oktober 2024. Sehingga kami mendapatkan masukan dan input dari asosiasi-asosiasi seperti Amerika, Uni Eropa, Timur Tengah, dan Meksiko, sehingga memantapkan langkahnya kami untuk menyiapkan, untuk menyusun proposal permohonan anti dumping. Nah ini sebagai informasi Pak Pras, kenapa safeguardnya kita 13% sudah tidak efektif? Kami memperoleh data
dari rekan-rekan asosiasi industri keramik di luar negeri seperti di Amerika Serikat, mereka menerapkan getaran anti dumping untuk produk dari China, mulai dari 229% sampai 356% itu Amerika. Kedua, negara Timur Tengah menerapkan 76% anti dumping terhadap produk dari China. India 74%, kemudian negara Uni Eropa di mana semua produsen mesin teknologi keramik itu semua berasal dari negara Uni Eropa seperti Italia dan Spain. Mereka juga tidak mampu menghadapi praktek indikasi dumping sehingga mereka menerapkan 69% untuk produk dari Tiongkok. Kemudian Meksiko menerapkan cukup tinggi juga, yaitu 105% sampai 451%. Ini data yang kami peroleh dari country report daripada rekan-rekan asosiasi industri produsen keramik di masing-masing negara. Jadi ini yang memberikan kami semakin semangat bahwa tidak ada kata terlambat. Ya. Kami harus segera untuk mengajukan permohonan anti dumping untuk melindungi industri dalam negeri dan terutama memberikan sebagai dukungan moral kepada rekan-rekan industri keramik yang hari ini sedang melakukan ekspansi kapasitas. Hari ini kami sedang melakukan tambahan 75 juta meter persegi kapasitas. Nah ini akan selesai di tahun 2024. Jadi kami boleh terlambat, kalau anti dumping ini terlambat, tambahan kapasitas 75 juta meter persegi yang kami tujukan untuk IKN maupun untuk substitusi impor, ini akan sia-sia. Baik, Pak Edi, kalau kita lihat dengan latar belakangnya sendiri, apakah ini karena demand yang cukup tinggi di masyarakat terkait dengan produk-produk keramik sehingga akhirnya ada juga nih yang membeli produk-produk impor dari luar negeri, atau memang seperti apa sih besarnya serbuan itu tidak sebandingkan dengan produksi di dalam negeri atau bagaimana? Jadi secara kapasitas produksi Pak Prasan ini, tadi yang saya sampaikan di awal, dengan kapasitas kita utilisasi 70% dari 550 juta meter persegi. Dari sisi kemampuan produksi, itu tidak ada kendala sama sekali untuk memenuhi permintaan lokal. Berkaitan kebutuhan keramik homogeneous style atau B1H, yang mana itu yang dilakukan oleh para importer. Yang menjadi kendala adalah kami bersaing di not the same playing level of field yang wajar. Jadi angka impornya mereka jauh di atas kemampuan produksinya kami. Jadi bukan kita yang tidak efisien. Tadi seperti yang saya sampaikan, Eropa, negara maju, Amerika, Meksiko, Timur Tengah, di situ ada produsen keramik nomor 2 terbesar di dunia, namanya Ras Al Khaimah. Itu ada di UAE, Uni Emirat Arab. Mereka juga tidak mampu memproduksi untuk bersaing secara normal dengan produk dari China. Makanya mereka menerapkanlah anti dumping. Nah, kalau kita lihat di sini bukan masalah kemampuan produksi atau volume produksi, tapi yang tidak masuk akal adalah harga impornya. Itu dia. Itu menurut kami tidak fair, sehingga memang kita harus mengikuti langkah-langkah negara yang tadi saya sampaikan. Baik, lantas mengajukan anti dumping. Baik, Pak Edi, kalau misalnya kita mau menerapkan anti dumping ya terhadap produk keramik impor dari China tadi, langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan? Kemudian persyaratan-persyaratannya untuk dumpingnya sendiri apakah sudah terpenuhi? Kita bahas nanti di segmen berikutnya lagi, Pak Edi. Kita akan jeda lagi sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik, masih berbincang bersama dengan Bapak Edi Suyanto, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia. Pak Edi, lantas bagaimana dengan proses pengajuan permohonan anti dumping Indonesia nih terhadap produk-produk impor keramik asal China? Terima kasih Pak Pras. Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak ada istilah kata terlambat bagi kita. Nah, kita di akhir Desember, begitu setelah selesai meeting asosiasi dunia, kita memperoleh informasi yang sangat bagus tersebut. Di akhir Desember kita sudah mengajukan permohonan anti dumping dalam hal ini kepada KADI, Komite Anti Dumping Indonesia, di bawah Kementerian Perdagangan. Nah, kami juga bersyukur mendapatkan respon yang cukup baik dan cepat dari KADI, sehingga pada 15 Maret 2023 yang lalu, KADI juga sudah mengumumkan telah dimulainya inisiasi penyidikan terhadap praktek anti dumping dari negara Tiongkok.
Nah, memang yang harus kita butuh adalah atensi dan dukungan yang ekstra dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, bahwa untuk proses penyidikan anti dumping ini kami harapkan bisa lebih cepat, lebih bagus. Karena yang kami peroleh biasanya untuk penyidikan produk anti dumping ini bisa memakan waktu 1 sampai 1,5 tahun. Nah, ini bagi kami tentu tempo 1,5 tahun ini sangat mengkhawatirkan bagi kami. Harapan kami baik akhir tahun ini kami sudah bisa memperoleh kabar baik berkaitan anti dumping. Karena proses sudah 1 tahun sejak kami melakukan permohonan anti dumping di akhir Desember tahun 2022. Dan kedua yang paling penting juga adalah besaran anti dumping yang akan diterapkan. Harapan kami, kita Indonesia bisa mengikuti langkah negara-negara lain yang sudah terbukti berhasil. Ya. Ekspektasi kami tidak boleh di bawah 100%. Kita harus seperti Meksiko, di mana mulai dari 105%, bahkan bila perlu seperti Amerika, 230%. Nah, jadi itulah kami harapkan, sehingga kita ini bisa menjadi tuan rumah yang baik, kita juga bisa menjaga ekspansi yang sedang berjalan, dan kami yakin kalau itu diterapkan dengan anti dumping minimal 100%, ini akan memberikan multiplier effect yang besar, Pak. Kami yakin bahwa produsen keramik di China, mereka tidak mau kehilangan pasarnya yang cukup besar di Indonesia, 80 juta meter persegi per tahun. Mereka juga akan tergerak untuk melakukan investasi di Indonesia. Nah, untuk itu Asaki menyambut dengan baik kehadirannya mereka. Sehingga apa? Kita bersaing secara fair. Nah, itu dia, betul. Sehingga dengan adanya aturan anti dumping ini diharapkan justru mereka yang menanamkan investasinya ke Indonesia, betul, membangun pasar bersama di Indonesia, begitu Pak Edi yang diharapkan? Siap, kami siap. Dan kami menyambut baik kalau memang mereka ingin berinvestasi di Indonesia. Baik, tapi dengan rentang waktu yang cukup lama, kalau Anda katakan tadi 1 sampai dengan 1,5 tahun begitu, adakah booster yang harus dilakukan? Mengingat safeguard juga kan nanti akan habis juga dalam artian di tahun 2024 begitu Pak Edi, ini bagaimana begitu supaya bisa seiring sejalan begitu? Ya, jadi tentu kami juga tidak putus asa, Pak, dan memang dukungan daripada Kementerian Perindustrian juga kami rasakan sangat luar biasa, di mana mereka sangat aktif melakukan kegiatan business matching, mempertemukan industri keramik dengan pemakai, dalam hal ini adalah BUMN. Kami sangat hargai, terutama karena satu, Pak Pras, bahwa produk keramik Indonesia kita memiliki TKDN yang sangat tinggi. Average itu rata-rata di atas 80%. Dan ini memang sangat layak dan sangat pantas untuk dilindungi. Kedua, kami juga mencoba untuk melakukan edukasi pasar kepada masyarakat kita maupun untuk proyek-proyek dan developer, bahwa produk keramik dalam negeri kita secara teknologi setara dengan Eropa. Kita tidak bandingkan dengan Tiongkok. Dan kita yakin mesin yang kita pakai lebih advance daripada mereka. Secara desain, motifnya kita juga up to date, mengikuti perkembangan internasional. Ditambah lagi yang satu adalah berkaitan kualitas. Kita lebih kuat, kita lebih tahan, kayak tadi itu berkaitan dengan ketebalan keramik. Kita tidak mau bermain-main dengan kualitas. Kemudian produk keramiknya kita ini lebih kuat terhadap noda dan lebih kuat terhadap goresan. Nah, ini yang menjadi beberapa selling point kita. Ini yang hari ini kita edukasi ke pasar sambil menunggu anti dumping itu berjalan, Pak. Jadi itu berbagai cara kami lakukan. Dan satu, kami juga sudah berkomunikasi dengan asosiasi keramik di Meksiko dan di Amerika. Tahun depan mereka mengundang Asaki untuk mengikuti pameran di Orlando, Amerika Serikat, dan di Mexico City. Jadi mereka bahkan mengencourage kita, mereka akan memberikan kita fasilitas ikut pameran secara free of charge untuk berkaitan dengan ini. Karena satu, mereka juga menginginkan ada alternatif buat pasarnya. Setelah mereka berkunjung ke Indonesia pada saat itu di Desember lalu, mereka menyaksikan langsung produk-produk hasil daripada member Asaki. Mereka menyampaikan secara kualitas kita lebih bagus daripada India maupun daripada China. Sehingga mereka mengundang kita untuk masuk, mencoba penetrasi masuk ke negara mereka. Baik, itu beberapa hal positif yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, beberapa kelebihan seharusnya menjadi nilai jual. Tapi kalau memang dihadapkan dengan
persaingan yang mungkin bisa dikatakan tidak fair dengan harga yang justru lebih murah. Tentu dengan kondisi masyarakat saat ini di mana daya beli masyarakat juga tengah mengalami sedikit penurunan begitu ya, sehingga menjadi pilihan sulit tentunya bagi pelaku industri keramik untuk bersaing dengan produk impor tadi dengan harga yang murah begitu ya Pak Edi ya. Tepat sekali Pak Pras. Oke, baik, kita tunggu dan semoga nanti pengajuan permohonan anti dumpingnya juga bisa segera selesai dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan 1,5 tahun, karena tadi memang kita harus segera bagaimana bangkit lagi begitu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pak Edi, terima kasih banyak. Terima kasih Ya. Pak Pras, salam sehat selalu, Baik. tetap semangat. Sampai berjumpa kembali Pak Edi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya.